Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video Inspirasi Hoki. Kali ini kita membahas tentang dialog Sufi Presiden Soekarno dengan Prof. Qadirun Yahya dan kehebatan salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mungkin ini adalah pertemuan sakral yang dialami oleh Profesor Dr. Hari Qadirun Yahya, MC. Seorang angkatan 1945, ahli sufi, ahli fisika, dan pernah menjabat sebagai rektor Universitas Pancabudi, Medan dengan Ir. Soekarno. Presiden RI pertama, ia bersama rombongan saat itu diterima di beranda Istana Merdeka sekitar bulan Juli tahun 1965 bersama dengan Profesor Insinyur Brojonegoro almarhum, Prof. Dr. Syarif Taib, Bapak Suprayogi, Admiral John Ley, Pak Sucipto Besar, Kapolri, dan Duta Besar dari Belanda. Wah, pagi-pagi begini, saya sudah dikepung oleh 3 profesor-profesor kelakar Presiden. Presiden Soekarno membuka dialog ketika menemui rombongan Profesor Qadirun Yahya beserta rombongan. Kemudian Presiden Soekarno mempersilakan rombongan tamunya untuk duduk. Profesor Qadirun Yahya, silakan duduk dekat saya, pinta Presiden Soekarno kepada Profesor Qadirun Yahya. Terkesan khusus. Profesor, ik hoor devancho, alsins 4 jar, marnyu pas on moed ikjo, ikuje, egenlich iets. Frogen, saya dengar tentang engkau sudah sejak 4 tahun. Tapi baru sekarang aku ketemu engkau. Sebenarnya, ada sesuatu yang akan aku tanyakan padamu, kata Presiden Soekarno dengan bahasa Belanda. Ya, tentang apa itu Bapak Presiden? Tentang sesuatu hal yang sudah kira-kira 10 tahun saya cari-cari jawabannya. Tapi belum ketemu jawaban yang memuaskan. Saya sudah bertanya pada semua ulama dan para intelektual yang saya anggap tahu. Tetapi semua jawabannya tetap tidak memuaskan saya. Lantas, soalnya apa Bapak Presiden? Saya bertanya terlebih dahulu tentang yang lain. Sebelum saya majukan pertanyaan yang sebenarnya jawab Presiden Soekarno. Baik Presiden, kata Profesor Qadirun Yahya, manakah yang lebih tinggi, Presiden atau Jenderal, atau Profesor dibanding dengan sorga? Tanya Presiden. Sorga, jawab Profesor Qadirun Yahya. Ekurt setuju. Balas Presiden terlihat lega. Menyusul Presiden bertanya untuk soal berikutnya. Lantas manakah yang lebih banyak dan lebih lama pengorbanannya antara pangkat-pangkat dunia yang tadi dibanding dengan pangkat sorga? Tanyanya. Untuk Presiden, Jenderal, Profesor harus berpuluh-puluh tahun berkorban dan berabdi pada negara, nusa dan bangsa, atau pada ilmu pengetahuan. Sedangkan untuk mendapatkan sorga, harus berkorban untuk Allah segala-galanya. Berpuluh-puluh tahun, terus-menerus. Bahkan menurut agama Hindu atau Buddha, harus beribu-ribu kali hidup dan berabdi, baru barangkali dapat masuk nirwana. Jawab Profesor Qadirun. Ekurt, kata Bung Karno, panggilan akrab Presiden. Nu heb ik jt paken Profesor. Sekarang baru dapat kutangkap, engkau Profesor, lanjut Bung Karno. Tampak mukanya cerah berseri dengan senyumnya yang khas. Dan kelihatannya Bung Karno belum ingin cepat-cepat bertanya untuk yang pokok masalah. Saya cerita sedikit dulu, kata Bung Karno. Silakan Bapak Presiden. Saya telah melihat teman-teman saya meninggal dunia lebih dahulu dari saya. Dan hampir semuanya matinya jelek karena banyak dosa rupanya. Saya pun banyak dosa dan saya takut mati jelek. Maka saya selidiki Al-Quran dan Al-Hadis. Bagaimana caranya supaya dengan mudah hapus dosa saya dan dapat ampunan dan bisa mati tersenyum. Lantas saya ketemu dengan satu hadis yang bagi saya berharga. Bunyinya kira-kira sebagai berikut. Rasulullah bersabda, seorang wanita penuh dosa berjalan di padang pasir, bertemu dengan seekor anjing dan kehausan. Wanita tadi mengambil gayung yang berisikan air
dan memberi minum anjing yang kehausan itu. Rasul lewat dan berkata, "Hai para sahabatku, lihatlah, dengan memberi minum anjing itu, hapus dosa wanita itu dunia dan akhirat. Ia ahli sorga." Nah, Profesor, tadi engkau katakan bahwa untuk mendapatkan sorga harus berkorban segala-galanya, berpuluh-puluh tahun untuk Allah baru dapat masuk sorga. Itu pun barangkali. Sementara sekarang, seorang wanita yang berdosa dengan sedikit saja jasa, itu pun pada seekor anjing pula, dihapuskan Tuhan dosanya dan ia ahli sorga. "How do you explain it, Profesor?" tanya Bung Karno. Lanjut. Profesor Kadirun Yahya terlihat tidak langsung menjawab. Ia hening sejenak, lantas berdiri dan meminta kertas. Presiden Uzey det uin 10 jaran N-word nicht het kunnen vinden laten wizin. Presiden, tadi Bapak katakan dalam 10 tahun tak ketemu jawabannya. Coba kita lihat. Mudah-mudahan dengan bantuan Allah dalam 2 menit saja saya coba memberikan jawabannya dan memuaskan, katanya. Keduanya adalah sama-sama eksakta. Bung Karno adalah seorang insinyur dan Profesor Kadirun Yahya adalah ahli fisika. Di atas kertas Profesor Kadirun mulai menuliskan penjelasannya. 10 dibagi 10 sama dengan 1, ya kata Presiden. 10 dibagi 100 sama dengan 1/100. Ya kata Presiden, 10 dibagi 1000 sama dengan 1/100. Ya kata Presiden, 10 dibagi 10.000 sama dengan 10/10.000. Ya kata Presiden, 10 dibagi 00 sama dengan 0. Ya kata Presiden, 1.000.000 atau 1.000.000.000 dibagi 00 sama dengan 0. Ya kata Presiden, dosa dibagi 0 sama dengan 0. Ya kata Presiden. Nah, lanjut Profesor. 1 dikali 0 sama dengan 0. Ya kata Presiden. 1/2 dikali 00 sama dengan 0. Ya kata Presiden. 1 zarah dikali 00 sama dengan 0. Ya kata Presiden. Ini artinya sang wanita, walaupun hanya 1 zarah jasanya, bahkan terhadap seekor anjing sekalipun, menggandengkan gerakannya dengan yang maha akbar, mengikut sertakan yang maha besar dalam gerakan-gerakannya. Maka hasil dari gerakannya itu menghasilkan ibadah yang begitu besar, yang langsung dihadapkan pada dosa-dosanya, yang pada saat itu juga hancur berkeping-keping, ditorpedo oleh pahala yang maha besar itu. 1 zarah dikali 00 sama dengan 0, dan dosa dibagi 00 sama dengan 0. Ziedaar Hettenwoord. Itulah dia jawabannya, jawab Profesor. Bung Karno diam sejenak. Geweldig hebat, katanya kemudian. Dan Bung Karno terlihat semakin penasaran. Masih ada lagi pertanyaan yang ia ajukan. Bagaimana agar dapat berhubungan dengan Tuhan? Katanya. Profesor Kadirun Yahya pun lanjut menjawabnya. Dengan mendapatkan frekuensinya, tanpa mendapatkan frekuensinya, tak mungkin ada kontak dengan Tuhan. Lihat saja, walaupun 1 mm jaraknya dari sebuah sender radio, kita letakkan radio dengan frekuensi yang tidak sama, maka radio kita itu tidak akan mengeluarkan suara dari sender tersebut. Begitu juga dengan Tuhan. Walaupun Tuhan berada lebih dekat dari kedua urat leher kita, tak mungkin ada kontak jika frekuensinya tidak kita dapati. Jelasnya, bagaimana agar dapat frekuensinya? Sementara kita adalah manusia kecil yang serba kekurangan, tanya Presiden kemudian. Melalui isi dada Rasulullah, jawab Profesor. Dalam hadis qudsi, ada sebuah keterangan yang berbunyi, yang artinya bahwasanya Al-Quran ini satu ujungnya di tangan Allah dan satu lagi di tangan kamu. Maka peganglah kuat-kuat akan dia. Dari Abi Shuraihil Huza'aya radhiyallahu. Lanjutnya, begitu juga dalam Quran surah
Al-Hijr ayat 29. Maka setelah aku sempurnakan dia dan aku tiupkan di dalamnya sebagian rohku, rebahkanlah dirimu bersujud kepadanya. Nur ilahi yang terbit dari Allah sendiri adalah tali yang nyata antara Allah dengan Rasulullah. Ujung nur ilahi itu ada dalam dada Rasulullah. Ujungnya itulah yang kita hubungi. Maka jelas kita akan dapat frekuensi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Profesor. Profesor melanjutkan, lihat saja sunatullah. Hanya cahaya matahari saja yang satu-satunya sampai pada matahari. Tak ada yang sampai pada matahari melainkan cahayanya sendiri. Juga gas-gas yang saringan-saringannya tak ada yang sampai matahari. Walaupun edelgasen seperti xenon, krypton, argon, helium, hidrogen, dan lain-lain. Semua vakum. Yang sampai pada matahari hanya cahayanya karena ia terbit darinya dan tak bercerai siang dan malamnya dengannya. Kalaulah matahari umurnya 1 juta tahun, maka cahayanya pun akan berumur 1 juta tahun pula. Kalau matahari hilang, maka cahayanya pun akan hilang. Matahari hanya dapat dilihat melalui cahayanya. Tanpa cahayanya, matahari pun tak dapat dilihat. Namun cahaya matahari itu bukanlah matahari. Cahaya matahari adalah getaran transversal dan longitudinal dari matahari sendiri, disebut Huygens. Jelas Profesor Qadirun Yahya. Dan Rasulullah adalah satu-satunya manusia akhir zaman yang mendapat nur ilahi dalam dadanya. Mutlak jika hendak mendapatkan frekuensi Allah, ujung dari nur itu yang berada dalam dada Rasulullah harus dihubungi. Bagaimana cara menghubungkannya? Sementara Rasulullah sudah wafat sekian lama, tanya Presiden. Prof. Qadirun menjawab, memperbanyak sholawat atas Nabi tentu akan mendapatkan frekuensi beliau, yang otomatis mendapat frekuensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kukabulkan doa seseorang tanpa salawat atas Rasulku. Doanya tergantung di awang-awang. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Jika diterjemahkan secara akademis, mungkin kurang lebih, tidak engkau mendapat frekuensiku tanpa lebih dahulu mendapat frekuensi Rasulku. Sontak Presiden berdiri. You are wonderful, teriaknya. Sejurus kemudian, dengan merangkul kedua tangan Profesor Qadirun Yahya, Presiden pun bermohon, Profesor, doakan saya supaya dapat mati dengan tersenyum di suatu hari nanti. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Demikianlah dialog sufi antara Presiden Soekarno dengan Profesor Qadirun Yahya tentang kehebatan sholawat. Jika video ini bermanfaat, bagikan ke teman-temanmu. Dan jika kamu punya pengalaman tentang mengamalkan sholawat Nabi Muhammad SAW, tuliskan di kolom komentar. Mari saling berbagi ilmu. Terima kasih telah menonton. Semoga kita semua diberi hati yang lapang dan jiwa yang tenang, serta menjadi manusia yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dan selalu bersolawat kepada beliau. Sampai jumpa lagi di video inspirasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.